Jadi ini yang kita punya, ya. Mudah-mudahan kelihatan sekarang ya. Oke, jadi ini yang kita punya, frame yang kita punya. Kemudian mungkin ada yang, jadi tolong di ini ya, dilihat juga modulnya ya, karena apa yang saya lakukan ini sebenarnya mengikuti langkah-langkah yang sudah tertulis di modul ya. Jadi untuk penampang langkah kelima untuk mendefinisikan penampang kolom sudah kita lakukan. Dan langkah keenam untuk mendefinisikan penampang balok juga sudah kita lakukan. Ya. Kemudian kita masukkan sekarang yang kolom mempunyai sifat seperti kolom, yang balok mempunyai sifat seperti balok. Jadi langkah ketujuh adalah memasukkan sifat-sifat properti elemen. Ya. Nah ini bisa di sini. Kemudian kita harus klik semua kolom ya. Kita klik yang ini, kita klik yang itu, kita klik ini, tuh ya. Klik semua kolom. Kalau sudah diklik, dia berubah ya, dari tadinya garis penuh menjadi garis putus-putus. Oke, nah ya dengan demikian semua kolom sudah terpilih. Nah, kita harus masukkan material kolom tadi sebagai material elemen yang kita klik ini, ya. Jadi kita assign, kemudian frame, kemudian frame section. Ya, lalu pilih ini W14 kali 82. Ya, kita oke. Nah, jadi kelihatan di sini bahwa kolomnya adalah menjadi W14 kali 82. Mungkin tidak terlalu kelihatan karena tulisannya juga kecil ya, sama sub. Oke. Nah, lalu kita sekarang, jadi kolom sekarang sudah jadi W14 kali 82. Nah, sekarang tinggal baloknya. Bagaimana supaya baloknya, kalau di sini sih ngambilnya F-sec 1 ya, tapi kita nggak mau ini, kita maunya yang lain. Ya. Jadi kita klik lagi semua balok. Jadi kalau kita klik berhasil itu tadinya garis lurus, garis penuh menjadi garis putus-putus. Oke, ini semua balok sudah kita pilih ya. Jadi sekarang tinggal assign, frame, lalu frame section, ya. Lalu kita pilih balok ini ya. Lalu kita oke. Ya. Jadi sekarang sudah tertulis balok ini ya. Mungkin nggak begitu jelas karena kecil dan juga karena dia menyatu dengan nomor elemen ya. Tapi ini balok Pak, ini balok ya. Jadi ini untuk memastikan saja bahwa kita benar-benar sudah mengassign elemen itu sesuai dengan propertinya masing-masing. Oke. Jadi balok sudah, kolom sudah. Nah, sekarang massa ya. Massa. Ingat bahwa kita di soal itu massanya adalah 66. Ya. Massanya adalah 66. 66 pound detik kuadrat per inci. Atau saya balik lagi ya ke modul. Jadi ini saya stop sharing dulu. Kemudian saya sharing ulang ke modul. Nih ya. Oke. Nah, jadi kelihatan di modul sini, saya perbesar ya. Oke. Kelihatan di sini bahwa massa adalah 66 pound, LB dibaca pound, 66 pound second square atau detik kuadrat per inci. Oke, itu adalah massa. Nah, massa ini adalah massa lantai ya. Massa lantai. Nah, kita tidak bisa memasukkan massa lantai ke dalam model sub. Ya, yang bisa adalah memasukkan massa dari titik kumpul atau titik simpul. Ya, jadi massa ini harus kita masukkan ke sini, ke titik ini, ya, kemudian ke titik ini, ke titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, lalu juga ke titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, dan titik yang ini. Ya, dia tidak bisa massanya kita taruh di balok, bisa massanya itu kita taruhnya di titik kumpul, ya.
Oke. Nah, jadi masing-masing ini 66 kan? Nah, padahal untuk satu balok ini ada dua titik, ada yang di kanan dan ada yang di kiri. Ya, jadi 66 ini nanti kita akan bagi dua. Ya, separuh ada di sini, separuh ada di sana. Ya, separuh ada di sini dan separuh ada di sana dan seterusnya. Ya, jadi 66 itu kita bagi dua. Oke, nah kita kembali ke model SAP ya. Kita sudah sampai di langkah ke-7. Ngomong ya. 7. Ya. Ini malah sudah. Sekarang masuk ke 8 ya. Memasukkan massa. Jadi sampai di sini sebenarnya. Ya, jadi ada di modul ya. Oke. Ya, jadi kita saya stop dulu di sini. Kemudian saya sharing yang lain. Saya sharingnya yang SAP. Oke ya. Nah, jadi ini yang kita punya sekarang. Ya, nah sekarang kita klik tempat-tempat yang akan kita punya massa tadi ya. Kita akan punya massa di sini. Kita akan punya massa di situ, punya di situ, punya di sana, punya di situ, punya di situ, di situ juga ya. Oke, ini adalah join yang akan kita beri massa ya. Awas di bawah jangan ya. Nomor 1 sama nomor 8 jangan diklik. Kemudian assign ya, kemudian join, lalu pilih assign, join, lalu masses. Nah, kemudian ini yang akan kita masukkan, ini adalah dalam arah 1. Kenapa arah 1? Karena X sama dengan 1 ya. Jadi kita akan masukkan dalam arah 1. Jadi direction 1 itu kita isi dengan 33. Ya, 3. Yang lain-lain kita biarkan begitu saja ya. Jadi direction 1 ini local one axis direction ini adalah x axis ya, sumbu x. Ya, kita isi 33. Oke. Ya, nah jadi kelihatan di sini bahwa di sini ada 33, sini ada 33, sini ada 33 dan seterusnya sampai atas. Demikian juga di sini 33 dan seterusnya sampai atas. Oke. Nah, jadi semua sudah kita masukkan. Ya, semua input sudah kita masukkan ke dalam. Ya, yang sekarang kita perlukan tinggal adalah merun hasilnya. Ya, seperti apa ini hasilnya? Oke. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu ya langkah ke-9 sekarang. Kita lakukan analisis. Kita set dulu optionnya ya. Jadi kita analisis, set analysis options. Oke. Nah, kita tidak melakukan analisa 3 dimensi. Kita hanya melakukan analisa 2 dimensi. Itu pun 2 dimensi pun tidak seluruhnya. Jadi nanti seperti kita tahu ya, seperti kita tahu bahwa di tugas-tugas itu bahwa ini akan bergeser hanya ke kanan ya, karena kita punya balok yang kaku sekali ya. Jadi si portal ini kita tahu dia akan ke kanan saja, dia tidak kemana-mana, kanan atau ke kiri ya, dia tidak turun, tidak naik, apalagi berputar ya, enggak. Jadi sebetulnya degree of freedom ini ya, kalau kita mau kita bisa paksa dia supaya dia tidak melakukan analisis di arah-arah yang lain. Jadi yang kita hanya centang itu harus hanya yang UX saja. Jadi simpangan dalam arah X saja. Jadi UI ini kita hilangkan, UZ kita hilangkan, putaran dalam arah X kita hilangkan karena tidak ada yang berputar. Dalam arah Y hilangkan, dalam arah Z juga kita hilangkan ya. Nah, ragam kita nanti hanya ke kanan. Ya. Kemudian kita oke. Ya. Lalu kita kembali ke analisis dengan by default ya. Kalau kita nggak melakukan apa-apa, ya, maka SAP itu melakukan 2 analisis, satu analisis statik, satu yang dinamik. Ya.
kita tidak mau yang statik. Kita hanya mau dinamiknya aja, karena kita mau lihat ragamnya aja, ya kan? Jadi ini analisis, kemudian set load cases to run. Oke, nah di sini ada yang statik, ada yang model yang ragam, ada yang analisa statis, ya, ada yang analisa ragam. Kita cuma mau yang ragam saja, ya. Jadi kita harus membuat supaya yang linear, yang statis ini tidak usah di run. Jadi kita klik saja di date ini, kemudian kita ubah run ini menjadi not run dengan cara klik di sini, run do not run case, ya. Nah, dia jadi do not run. Jadi yang kita run nanti hanya modal analisis saja. Ya, kita tidak merun yang lain-lain. Oke, yang lain-lain silakan sama dengan kita ambil harga defaultnya. Jadi ini kita oke kan. Oke, nah kemudian kalau sudah run analisis, run analisis. Nah, tapi di sini dikasih lagi sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak perlu tadi load cases to run tadi bisa kita isikan pada saat seperti ini saja. Ya. Kemudian kita klik run now. Oke. Nah, dia tidak kelihatannya tidak terjadi apa-apa, tapi sebenarnya mungkin sedang menghitung. Ya. Nah, ini SAP itu mengharuskan kita untuk menyimpan dulu filenya sebelum melakukan analisis, ya. Jadi kita simpan dulu. Katakanlah kita simpannya di, sebentar, kalau saya ya, saya punya itu di dinamika struktur dan gempa. Kemudian ini adalah kuliah ke-12 pemodelan dengan komputer. Lalu saya bisa buat di sini folder baru, ya. Katakanlah file contoh 12.1, ya. Kita contoh yang kita sedang kerjakan itu adalah 12.1. Kita masukkan di sini. Ups. Sebentar. Kita kasih di situ, ya. Kemudian namanya ini harusnya, ya, ini kita masukkan ke sana, open. Nah, kita beri namanya misalnya contoh 12.1 misalnya, ya, dan kita save. Nah, dia akan memasukkan ke situ macam-macam filenya, kemudian baru melakukan analisis, ya. Nah, ini adalah ragam pertama dari gedung yang kita punya dengan periode 0,67798, ya. Jadi kalau saya hitung dulu omeganya, ya, saya perlu Excel di sini. Perlu Excel, sebentar, saya ngeran Excel dulu. Aduh, Excelnya kok lama. Excelnya lama ini untuk ngeran. Oke, ya, jadi saya buat blank saja. Kalian belum bisa lihat, ya, nanti kalian bisa lihat. Sebentar. Ini yang kita punya. Oke. Nah, jadi ntar saya ingin kalian lihat Excelnya dulu. Saya harus stop sharing. Stop sharing, kemudian saya share lagi, tapi yang Excel. Oke, ya. Nah, kalian sudah bisa lihat Excelnya misalnya sekarang. Oke. Ya. Nah, kalau ini adalah ragam. Ya. Ya, ini adalah ragamnya. Kita punya, ingat bahwa ini ada 6 degree of freedom, ya, ada 6 derajat kebebasan.
Berarti kita akan punya 6 buah ragam. Ya. 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah P-nya. Oke. Ya, dalam satuan detik. Oke. Nah, di sub memberikan saya hasilnya yang tadi sekalian lihat itu adalah 0,67798 sebagai ragam pertama. Kemudian ragam berikutnya adalah sebentar ya. Ragam berikutnya display, remote deform shape. Ya, sekarang ragam kedua. Ntar ya, saya tunjukkan lagi nanti ke Anda semua. Jadi ini pokoknya sementara ini saya catat dulu 0,23046 sebagai yang mode kedua. Kemudian mode yang ketiga display deform shape. Mode yang ketiga adalah 0,1438. Oke. Ya. Kemudian yang mode keempat sekarang display deform shape. Kalian nggak bisa lihat ya. Ntar, saya catat dulu ini. Yang keempat adalah 0,10918. Ya. Sayang sekali memang Google Meet tidak bisa sharing keseluruhan layar komputer ya, dia hanya bisa window. Jadi cuma satu window yang bisa aktif dalam saat yang sama. Oke. Kemudian mode yang kelima itu adalah 0,0929 ya. Kemudian mode yang terakhir ya, ini adalah 0,08417. Ya, ini yang kita punya. Ya, yang menurut SAP ini adalah hasil periodanya. Oke. Ya. Nah, seperti kita tahu bahwa periode harus disusun dari yang besar ke yang kecil dulu. Kalau omega kebalikannya, yang kecil ke yang besar. Jadi di sini kita bisa juga menulis omeganya ya dalam radian per detik. Kalau kita mau lebih canggih, kita bilang saja mana dia? Omega. Ya, omega dalam satuan radian per detik. Ya. Oke, dalam satuan radian per detik. Hilang dia. Radian per detik. Ya. Satuan radian per detik. Kita kasih tempat sedikit lagi. Oke, kita gedekan. Nah, itulah. Nah, ini apa? Omega itu adalah 2pi, 2 dikalikan dengan pi dibagi dengan P ini ya. 9,26750,834 radian per detik. Nah, tentu saja mode yang lain rumusnya sama, jadi ini bisa kita copy ke ragam berikut. Jadi inilah
ragam hasil perhitungan frekuensi alami dari sub yang kita peroleh ya, dari mode 1 sampai mode 2. Nah, ini yang harus kita bandingkan ya dengan harga-harga yang ada di Mariopas. Ya, jadi kalau kita lihat ini sebentar ya. Saya buka Word-nya dulu. Jadi di sini bolehlah ditulis price 4.000 sebenarnya ya. Oke. Oke ya. Nah, kalau menurut pas itu harganya adalah ini. Harus saya harus menurut pas harganya adalah ini. Ini ya 9,125 dan sebagainya ya, itu kalau menurut pas. Jadi tidak persis sama ya. Saya kecilin dulu. Ya, nah sehingga hasil kita ini ada perbedaan ya. Jadi kalau kita lihat berapa perbedaannya? Berapa perbedaannya? Perbedaannya adalah ini dikurangi dengan yang pas, dibagi dengan ini, bukan, dibagi dengan ini. Dibagi dengan ini. Ya. Minus 0,99. Oh, sorry. Ini harus dikalikan dengan kali 100%. Ya. Jadi ini 0,99%. Ya, minus oke lah. Ya. Kalau mau nggak hilangin minus ini pakai absolut kayaknya bener ya. Ya, jadi 0,99801%. Ya, jadi ini perbedaan dalam persen. Ya, sehingga ini bisa kita sama. Oke. Nah, jadi hampir sama. Yaitu sebesar 1% bedanya. Ya, yang kita hitung sub dengan yang pas. Oke. Nah, jadi karena ini mirip, kita bisa ambil ini sebagai suatu yang benar ya, yang betul. Oke. Nah, sekarang kita ingin lihat ragamnya. Nah, kita kembali ke sub ya. Jadi saya harus berhenti dulu. Saya berhenti dulu ini. Stop sharing dulu ya. Stop sharing, lalu saya mulai sharing lagi. Saya sharing lagi, tapi sekarang saya sharingnya adalah yang subnya ya. Oke. Ya, nah ini kelihatan ya, benar-benar kelihatan. Ya, nah ini adalah mode yang ke-6. Coba kita urutkan dari 1. Ya. Nah,
mode 1 kita bisa lihat di display, kemudian di form shape, kemudian di sini mode number, ini kita pilih 1. Ini adalah mode 1 yang kita punya. Ya, jadi semua bergerak ke kiri, ya. Yang ini satu. Ini ya. Jadi kalau kita arahkan ke titik ini, kita bisa tahu berapa dia ke kirinya, yaitu minus 0,0163 ya, inci. Nah, ini harusnya sama dengan sini. Ya. Di tempat saya adzan, jadi kita hentikan dulu ya. Kita skors dulu untuk karena ada. Nanti setelah adzan kita lanjutkan lagi. Oke? La ilaha illallah Muhammad. Baik ya, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini ternyata tadi ada kesalahan waktu kita ngitung ini ya. Waktu kita ngitung perbedaan antara yang sudah kita hitung dengan yang sudah kita hitung dengan pas ya. Jadi saya balikan dulu ya. Saya kembalikan dulu ke Excel sebelum kita memeriksa ragamnya. Oke. Stop sharing, lalu kemudian harus sharing lagi window yang Excel. Oke ya. Kelihatan ya sana. Jadi ini yang kita punya tadi. Nah, kesalahannya ada di mana? Kesalahannya itu ada yaitu bahwa Excel saya itu sudah di-set bahwa desimal itu pakai koma. Ya.
Sedangkan yang pas ini angkanya masih desimal pakai titik. Makanya dia jadi agak salah ya. Jadi ini dianggap sebagai 9.000 sekian-sekian. Ya. Nah, jadi kita coba untuk mengubah. Jadi ini bukan 9.191, ini adalah 9,191, maksudnya pas kan gitu. Jadi ini kalau dimasukkan ke sini harusnya 9, ya. Jadi 9, nanti kita perbaiki. Ini bukan 25.000 tapi 25,667 ya. Kemudian ini bukan 38.000 tapi 38, ini bukan 48 tapi 48, kemudian ini bukan 55.000, 55, ini bukan 60.000 tapi 60, nah, kalau kita kasih apa namanya, angka di sini besar dulu. Ya, kemudian ini saya Inggris. Ups, kenapa ini? Pakai koma dulu, kemudian di increase, ya, 3 angka belakang koma cukup. Oke. Nah, jadi perbedaannya sekarang menjadi 0,008 ya persen. Makin ke bawah makin kecil ya, makin besar, sorry. Jadi makin tinggi ragamnya, kesalahannya makin besar. Tetap saja ya, karena ragam makin besar itu makin susah ditentukan angkanya sebenarnya ya. Sebentar, ini saya ubah dulu stylesnya menjadi normal. Ups, dulu sekian. Styles normal. Oke. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini perbedaannya menjadi kecil ya. Oke. Nah, ini nah, kita kembali ke masalah ragam tadi ya. Kita masalah ragam. Jadi ini saya stop presenting dulu. Kemudian saya present lagi. Tapi sekarang subnya yang saya tunjukkan. Share. Oke. Nah, jadi mestinya yang ini yang kelihatannya ya. Oke. Nah, ini adalah ragam 1. Ya, ragam 1. Jadi tadi sudah saya tunjukkan berapa besarnya simpangan di sini. Ini adalah yang U1. Jadi ini adalah minus 0,0163 ya. Nah, karena baloknya kaku sekali, harusnya yang di kiri harganya sama. Minus 0, sama 0,0163. Mudah-mudahan kelihatan ya. Dengan tempat lain kita nolkan tadi. Demikian juga dengan yang di sini. Jadi dia nambah dari 0,016 menjadi 0,0317. Ya, jadi hampir 2 kalinya yang bawah. Ya. Dan ini tentunya sama di sini. Oke, dan kemudian naik ke atas 0,453, 0,0562, 0,0638, dan 0,0678. Mungkin ada yang tanya di antara kalian, kok nggak ada yang 1? Nggak ada yang 1, karena ini ragamnya sudah dinormalkan. Ya, kalau belum dinormalkan kita bisa pilih macam-macam ya, terserah kita. Kita mau set yang salah 1 sama dengan 1, yang lain ngikutin bisa. Tapi ini karena sudah dinormalkan, jadi tidak lagi muncul lagi yang 1 ya. Jadi ini adalah ragam 1 ya, dengan periode yang ada di atas nih 0,67798 detik ya, atau omeganya adalah 9,26750,834 radian per detik ya, ragam 1. Nah, bagaimana dengan ragam 2? Ragam 2 kita bisa memperoleh dari sini ya, show the form shape, lalu ini kita naikkan menjadi 2. Oke. Nah, yang ini yang kita punya. Oke, jadi yang bawah adalah
minus 0,0453, kemudian di sini bertambah minusnya ke kiri 0,0678, kemudian di sini minus, nah berkurang lagi, dia mulai ke kanan lagi tapi masih minus, kemudian di sini masih minus, masih 0,0163, nah di sini sudah mulai plus 0, jadi dia ke kanan ya, 0,317, dan di sini 0,638. Sebentar, apakah saya bisa dapatkan undeformed-nya? Deform shape, coba pakai wire shadow. Iya, ya. Jadi yang abu-abu itu adalah yang undeformed, ya. Struktur aslinya di situ. Jadi kita lihat bahwa dia mulai ke kanan di lantai 5, ya. Karena lantai 6 udah sangat ke kanan. Oke. Ya. Jadi itu yang kita punya. Mode kedua. Bagaimana dengan mode yang ketiga? Jadi tadi seperti dilihat, mode pertama semua ke kiri ya. Semua ke kiri. Mode kedua sebagian ke kiri, sebagian besar ke kiri. 2 lantai, lantai 2 dan lantai 5 yang ke kanan. Ya, itu mode 2. Bagaimana dengan mode 3? Display, deform, shape, mode 3. Ya, seperti ini. Jadi yang di bawah masih ke kiri, yang di tengah ke kanan, yang di atas ke kiri lagi. Jadi dia memotong garis ini 2 kali sekarang. Garis yang tidak berdeformasi ini 2 kali. Ya. Lihat bahwa ya, kalian bisa lihat nanti di kalian mencek dengan cepat, baca kalian benar apa enggak. Kalau ini gedung geser, maka harusnya garis yang kuning ini dengan garis yang abu-abu ini berimpit. Ya, kalau sampai kelihatan kuningnya naik sedikit, ada yang salah. Ya, ini gedung geser. Kalau gedung geser nggak salah, memang harus begitu malah. Tapi karena ini gedung geser dengan kekakuan balok yang besar sekali, maka dia harus berimpit. Kuning sama abu-abu di balok itu berimpit. Ya, kalau dia tidak berimpit, sedikit saja tidak berimpit, ada yang salah. Ya, dengan analisis kita. Ini sekedar ngasih tahu. Kemudian yang kedua tentu saja adalah bahwa karena balok ini sangat kaku, ya, kekakuannya besar sekali, maka dia terjepit posisinya di setiap balok sini. Jadi ya, kolom waktu ketemu dengan baloknya, dia kolomnya tegak lurus ya, lurus ke atas. Nih lurus, lurus dulu sebelum dia mulai bengkok-bengkok. Ya. Oke, jadi ini lurus dulu baru dia belok. Oke, ya. Nah, jadi itu adalah mode yang ketiga, yang periodenya adalah 0,14386 atau 43,67 sekian radian per detik. Adalah mode ketiga. Kemudian display, kita bisa lihat juga di form shape-nya untuk yang keempat. Ya, yang keempat. Nah, seperti ini ya. Ke kiri dulu, ke kanan, ke kiri lagi, lalu ke kanan. Ya. Ada titik potongnya, ada 1, 2, 3. Ya, jadinya tadi mode pertama semua ke kiri, artinya tidak ada titik potong. Mode kedua yang bawah ke kiri, yang kanan yang atas ke atas, jadi ada 1 kali motong. Nah, yang ketiga, yang bawah ke kiri, yang tengah ke kanan, yang ke atas ke kiri lagi. Jadi ada 2 titik potong. Mode yang keempat seperti ini, ya, kiri kanan. Ada berapa titik potongnya? Ada 3, ya, yaitu ini, dan itu. Oke. Nah sekarang mode berikutnya, yang kelima, display, deform shape, mode number 5. Oke. Ya, bentuknya seperti kanan, kiri, kanan. Jadi titik potongnya ada 1, 2, 3, 4. Oke.
periodnya 0,09229 atau 68 sekian radian per detik. Oke, kemudian mode terakhir, display deform shape. Yang keenam adalah gini. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Ada berapa nih titik potongnya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik potong dengan sumbu yang tidak inflection point-nya ada 5, sorry. Ada 5 ya. Jadi kalau terjadi mode sini dia akan begini. Oke. Nah, rasanya saya pernah juga menunjukkan video ya bahwa mode 1 itu tidak terlalu perlu tenaga ya di video itu. Mode 2 butuh tenaga rada kencang sedikit. 3 makin banyak. 4 dan sebagainya makin banyak. Mode 6 ini terjadi kalau kita berikan ke gedung ini tenaga yang cukup besar sehingga dia terjadi mode 6. Oke. Jadi itu adalah model kita yang namanya ya. Tentu saja bisa kita lakukan terhadap yang lain-lain, terutama yang sudah kita lakukan terhadap tugas ya. File-file tugas itu bisa dibuka lagi, lihat modelnya, dimasukin ke dalam SAP, bisa mulai, kemudian kita hitung lagi, betulkah mode step yang kita dapatkan dengan hitungan tangan itu kita dapatkan juga dengan SAP. Begitu ya. Saya kira saya harus berhenti karena ini sudah 15.27 ya. Dan kita harus berhenti di 15.45. Nah, ada waktu 15 menit. Kalau ada pertanyaan, burning question, yang memang pertanyaan yang harus ditanyakan sekarang. Kalau enggak, burning question namanya ya. Pertanyaan yang membakar. Harus sekarang nanyanya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke absen ya. Hari ini tidak ada tugas karena sebenarnya mulai hari Kamis itu libur. Di Kamis sampai Senin, jadi silakan menikmati Idul Fitri dulu tanpa tugas ya. Pada ngerayakan Idul Fitri pakai tugas enggak ya, biar. Jadi kali ini tidak ada tugas, tapi bukan berarti tidak bisa dicoba. Ini silahkan dicoba ya. Jadi petunjuknya ada seluruhnya di modul. Oke, tidak ada, saya stop sharing dulu. Nah, kemudian kita akan melakukan absen ya. Kita ke SIA. Ya, kalian nggak bisa lihat ya. Oke, sharing lagi. Ini ada di sini. Oh, Mbak Febi, matiin aja recordingnya. Apa saya bisa matikan ya? Nggak bisa. Saya nggak bisa matikan. Tolong, Febi. Feb, matiin rekamannya, Feb. Febi, are you there? Febi. Febinya kemana ini? Ya, kenapa mau? Ya, matikan recordnya. Oke. Karena kita sudah selesai, tinggal yang tinggal absen aja.